Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Diva dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem endokrin pada insekta untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Invertebrata. Sistem endokrin. Sistem endokrin dapat dijumpai pada semua golongan hewan, baik invertebrata maupun vertebrata. Sistem endokrin disebut juga dengan sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan. Contohnya aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Daftar aktivitas tubuh yang dikendalikan oleh hormon dan jenis hormon yang mengendalikannya. Yang pertama yaitu pencernaan dan fungsi metabolik yang terkait. Contohnya sekretin, gastrin, insulin, glukagon, noradrenalin, tiroksin, dan hormon dari korteks adrenal. Kedua, osmoregulasi, pengeluaran dan metabolisme air serta garam. Contohnya prolaktin, vasopresin, dan aldosteron. Yang ketiga, metabolisme kalsium. Contohnya hormon paratiroid dan kalsitonin. Yang keempat, pertumbuhan dan perubahan morfologis. Contohnya hormon pertumbuhan, androgen dari korteks adrenal, tiroksin untuk metamorfosis amfibi, dan MSH untuk perubahan warna amfibi. Dan yang kelima yaitu organ dan proses reproduksi. Contohnya FSH, LH, estrogen, progesteron, prolaktin, dan testosteron. Sistem endokrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Namun, cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh berbeda dari sistem saraf. Paling tidak, ada dua perbedaan cara kerja antara kedua sistem tersebut. Kedua perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Yang kedua, sistem endokrin memperlihatkan waktu respon lebih lambat daripada sistem saraf. Pada sistem saraf, potensi aksi akan bekerja sempurna hanya dalam waktu 1-5 milidetik. Tetapi kerja endokrin melalui hormon baru akan sempurna dalam waktu yang sangat bervariasi, berkisar antar beberapa menit hingga beberapa jam. Ini adalah contoh konsep paling klasik tentang mekanisme kerja hormon. Sel-sel penyusun organ endokrin dibagi menjadi dua, yaitu sel neurosekretory, merupakan sel yang terbentuk dari seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contohnya sel saraf pada hipotalamus. Yang kedua, sel endokrin sejati atau sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Hewan invertebrata yang sering menjadi objek studi sistem endokrin yaitu insekta, krustasea, cephalopoda, dan moluska. Kelenjar endokrin dapat berupa sel tunggal atau berupa organ multisel. Sistem endokrin pada invertebrata. Sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretory. Sel neurosekretory tampaknya merupakan sumber hormon utama pada invertebrata. Sel neurosekretory dapat ditemukan pada semua metazoa atau hewan bersel banyak, antara lain Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Nematoda, dan Moluska. Insekta. Pada sistem saraf insekta terdapat 3 kelompok sel neuroendokrin yang utama. Yang pertama, sel neurosekretory medialis. Kelompok sel ini memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca.
Korpora cardiaca ialah sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Yang kedua, sel neurosekretory lateralis. Kelompok ini juga memiliki akson yang membentang hingga ke korpora cardiaca. Yang ketiga, sel neurosekretory subesofageal. Kelompok sel neurosekretory ini terdapat pada bagian di bawah kerongkongan dan memiliki akson yang membentang ke korpora alata. Korpora alata merupakan organ endokrin klasik. Ini merupakan contoh bagan sistem saraf dan endokrin pada insekta. Ada antena, ada mata majemuk, otak, sel neurosekretory medial atau tengah, sel neurosekretory lateral atau samping, korpora cardiaca, ada korpora alata, esofagus, tali saraf ventral, dan sel neurosekretory subesofagus. Organ endokrin klasik lainnya yang terdapat pada insekta yaitu kelenjar prototoraks. Pada insekta yang sudah lebih maju, kelenjar prototoraks terdapat di daerah toraks. Namun, pada insekta yang kurang berkembang, dapat ditemukan pada daerah kepala. Sistem endokrin pada insekta berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas, antara lain aktivitas pertumbuhan. Pertumbuhan insekta terjadi dalam beberapa tahap dan memerlukan serangkaian proses pengelupasan rangka luar atau kulit luar. Pada umumnya, pengelupasan kulit insekta berakhir ketika hewan muda telah menjadi hewan dewasa. Namun, pengelupasan kulit pada beberapa jenis insekta dapat terjadi terus-menerus, bahkan ketika hewan telah mencapai dewasa, misalnya pada Collembola. Proses perubahan bentuk tubuh dan pengelupasan kulit pada insekta tersebut secara keseluruhan dikenal dengan istilah metamorfosis. Sejumlah insekta memiliki bentuk hewan muda yang sangat serupa dengan bentuk hewan dewasa, contohnya kecoa. Perkembangan seperti ini dinamakan hemimetabola, sementara perkembangan kupu-kupu dan ngengat dinamakan holometabola, karena bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasanya. Proses pengelupasan kulit insekta berlangsung di bawah kendali hormon. Proses tersebut terjadi melalui beberapa tahapan dan urutan sebagai berikut. A. Kutikula tua dilepaskan dan sejumlah sel kutikula baru diperbanyak melalui proses mitosis. B. Kutikula baru yang masih lunak terbentuk, sementara kutikula lama dicerna dan diserap oleh sel epidermal. C. Tubuh insekta yang baru muncul dari kutikula lama. Proses ini disebut ekdisis, yaitu proses pengelupasan atau perganti kulit. Dan D. Kutikula baru yang terbentuk akan mengeras. Kelompok sel neurosekretoris medialis menghasilkan molekul peptida yang disebut dengan hormon protorasikotropik atau PTTH. PTTH ini dilepaskan melalui ujung akson pada korpora cardiaca. PTTH akan merangsang kelenjar prototoraks untuk melepaskan hormon ekdison. Hormon ekdison adalah hormon yang menyebabkan pengelupasan kulit pada insekta. Hormon yang lain yaitu hormon juvenil. Hormon ini dilepaskan dari korpora alata dan bertanggung jawab mengendalikan metamorfosis insekta. Ini adalah contoh sistem endokrin insekta yang terlibat dalam metamorfosis. Hormon protorakositotropik atau PTTH disekresi oleh korpora cardiaca. Hormon ini merangsang sekresi alfa-ekdison atau molting hormon dari kelenjar prototoraks. Dalam lemak tubuh, alfa-ekdison dihidrosilasi menjadi bentuk beta-ekdison. Di bawah pengaruh beta-ekdison, epidermis akan mencerna kutikula lama dan mengekskresi kutikula baru. Keberadaan hormon juvenil pada hewan tampak dari morfologis kutikula baru yang terbentuk. Apabila kita perhatikan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada keterkaitan fungsi yang erat antara hormon ekdison dan juvenil. Untuk mempertahankan perkembangan
perkembangan yang normal, sekresi hormon juvenil harus dihambat. Namun, mekanisme terjadinya penghambutan tersebut belum diketahui sepenuhnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.